Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahu rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang karakter laki-laki dan perempuan, atau ya secara umum laki-laki dan perempuan, yang membuat Anda mungkin akan lebih mudah memahami lawan jenis Anda. Pembahasan ini dibahas berdasarkan sebuah buku, ya, Mars versus Venus, tulisan John Gray, ya. Ada terjemahannya juga, ya. Oke, pertama laki-laki. Men's value, power, kompetensi, efisiensi, and achievement. Yang ada dalam pikiran laki-laki atau yang diyakini oleh seorang laki-laki adalah pertama power, kekuatan atau kekuasaan, kompetensi, keahlian, efisiensi, ringan, and achievement, pencapaian. Jadi ada 4 hal, ya. Saya ulangi. Pertama kekuasaan atau kekuatan, yang kedua kompetensi, keahlian, yang ketiga efisiensi itu tidak mau ribet, and achievement itu pencapaian. They are always doing things to prove themselves. Mereka selalu melakukan sesuatu untuk membuktikan siapa mereka. And develop their power and skill. Dan mereka selalu berlatih untuk mengembangkan kemampuannya dan kekuatannya. Their sense of self is defined through their ability to achieve result. Kepuasan batinnya adalah melalui pencapaian, ya, through their ability to achieve result. Jadi seorang laki-laki penggambaran dirinya adalah dengan cara bagaimana mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Artinya seorang laki-laki itu selalu mempunyai tujuan. Dia melakukan sesuatu itu karena apa? Ya, singkatnya tidak ada yang gratis. They experience fulfillment primarily through success and accomplishment. Ya, mereka merasa bahagia, merasa sangat bahagia ketika mereka mencapai kesuksesan atau mendapat apa yang mereka inginkan. Jadi kebahagiaan laki-laki umumnya adalah sukses mendapat apa yang dia inginkan. Ketika dia merencanakan sesuatu, kemudian dia berproses mencoba mencapainya, kemudian dia dapat selesai, bahagia. Maka mungkin kamu sering mendapatkan teman-teman kamu yang zaman bobogohan susah, kemudian dikejar. Ketika dia dikejar, ya sudah, dibiarkan saja gitu. Ya, kenapa? Karena dia sudah dapat apa yang dia inginkan, yaitu menjadi pacarnya. Kalau sudah mendapat pacarnya, ya sudah, mau apa lagi. Nah, biasanya kalau sudah mencapai apa yang diinginkan, dia akan membuat target baru. Nah, apakah dalam kasus tadi dia mendapat atau membuat target baru? Ya, saya tidak tahu. Okay, everything on man's lives is reflection of this value. Segala sesuatu dalam kehidupan laki-laki terrefleksi berdasarkan 4 hal yang tadi, ya. Kekuatan, kompetensi, kemudahan, ya, efisiensi, dan achievement, pencapaian. Even their dress is designed to reflect their skill and competence. Bahkan pakaian mereka dibuat sebagai penggambaran kompetensi mereka, gitu. Polisi, soldier, businessman, scientist, cab driver itu supir taksi, teknisi, and chef ataupun seorang chef, all wear uniform. Mereka tuh pakai seragam, or at least hat, atau minimalnya pakai topi. Untuk apa? To reflect their competence and power. Untuk memperlihatkan, ya, kemampuan mereka. Ya, ketika punya seragam berarti seorang ini mampu melakukan sesuatu sesuai seragam itu. Jadi seragam itu mensimbolkan kemampuan mereka. Ya, seragam polisi, ya dia polisi. Seragam teknisi listrik akan beda seragamnya dengan teknisi mobil, atau minimal ada tulisan teknisi apa gitu. Nah, itu menggambarkan siapa dia gitu. Jadi harus diingat, satu, ada 4 hal yang difokuskan dalam hidup laki-laki: kekuasaan, kompetensi,
efisiensi dan achievement, ya, pencapaian. Mereka itu sangat bahagia kalau yang mereka rencanakan, yang mereka impikan itu didapat. Kalau sudah itu ya sudah gitu. Oke, tuh. Nah, tugas, tanyakanlah kepada orang tuamu atau saudaramu yang sudah menikah atau siapapun yang kamu berani tanya, ya. Jadi kamu tanya ke suaminya dan kamu tanya ke istrinya, satu pasangan, ya, jangan beda pasangan, suami siapa istri siapa, tapi suami istri yang sama-sama, ya. 1, 3 hal yang paling tidak disukai dari pasangan, terus bagaimana dia menghadapi hal itu. 2, sebutkan 1 hal yang dibenci dari pasangan, ya. Kalau tadi tidak disukai, kalau sekarang yang dibenci. Tidak disukai itu belum tentu dibenci, tapi kalau dibenci pasti tidak disukai. Dan sebutkan 5 hal yang membuat tetap setia pada pasangan, ya. Kalau udah tahu karakternya gini, kenapa kamu masih setia lah gitu, kasarnya. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi laki-laki ada 4 hal yang fokus utama dalam hidupnya, bagaimana dengan perempuan? Women have different value, ya. Perempuan punya keyakinan berbeda atau punya 4 hal yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Yang pertama, they value love, yang mereka hargai adalah cinta. Yang kedua, communication, ya. Kemudian beauty, kecantikan, dan keempat, relationship, hubungan. Jadi ada 4 hal yang penting bagi perempuan. Pertama, cinta. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, beauty. Dan keempat, relationship. Jadi penting bagi perempuan itu tentang cintanya, bagaimana komunikasi dia dengan pasangannya atau dengan temannya. Yang ketiga ada beauty, hal-hal yang terkait dengan kecantikan. Dan relationship itu bagaimana kualitas sebuah hubungan. They spend a lot of time supporting. Mereka menghabiskan waktu yang banyak untuk support, saling mendukung, helping, membantu, and nurturing one another. Atau nurture itu saling membawa perubahan ke arah yang lebih baik satu sama lain. Intinya salah satunya banyak komentar lah. Their sense of self, ya, penggambaran dirinya is defined through their feeling, melalui perasaannya. Jadi perempuan itu tidak pernah mampu untuk menyembunyikan perasaannya, karena ketika perasaannya katakanlah terluka, dia akan langsung berubah, bahasa tubuhnya akan berubah. Perempuan tidak seperti laki-laki yang bisa menyembunyikan kebencian. Perempuan itu selalu terlihat dari bagaimana dia mengekspresikan, baik itu dari kata ataupun dari sikap tubuh, karena dia tidak bisa menutupi perasaannya. Walaupun dia ngomong, ya jangan naon, gak apa-apa, tidak terjadi sesuatu, enggak, saya gak marah, beneran gak marah, itu percaya sih. Nah, dengan seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa dia sedang marah, walaupun kalimatnya dia tidak marah gitu. And the quality of the relationship, dan kualitas sebuah hubungan. Jadi yang penting bagi perempuan itu 1, perasaannya, dan yang kedua, kualitas dari sebuah hubungan. Makanya yang paling penting, yang pertama atau hal pertama terpenting dalam sebuah hubungan yang diharapkan oleh seorang perempuan adalah, nah sih status saya gitu. Apa sih status ini? Saya itu pasanganmu, saya itu aksesoris, atau saya itu kekeset gitu, ya. Harus jelas dulu status hubungannya. Makanya yang paling sering diminta oleh seorang perempuan adalah kepastian sebuah hubungan sebelum yang lainnya, ya. Jadi yang pertama dulu dia minta kepastian. They experience fulfillment through sharing and relating. Mereka merasakan kebahagiaan itu dengan cara berbagi dan terhubung dengan yang lainnya, ya. Contoh yang paling gampang adalah ngegosip, ya. Ketika perempuan bergosip itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Kenapa? Di sanalah terjadi sharing informasi, ya, berbagi informasi. Karena perempuan tuh sangat suka bercerita dan mendengarkan cerita. Yang sayangnya terbalik dengan laki-laki. Laki-laki tidak suka bercerita,
yaitu kecuali di waktu tertentu atau dia memutuskan untuk bercerita. Sedangkan perempuan yang paling dia sukai, walaupun dia itu pendiam, adalah berbagi cerita gitu. Karena perempuan itu paling bahagia kalau dia bisa terhubung dengan orang lain. Perempuan tuh sangat sukar untuk menerima kalau dia sendirian. Dia selalu akan membutuhkan orang lain, entah itu mau dalam bentuk pasangan, pertemanan, atau keluarga. Perempuan sangat butuh hal itu, walaupun ada beberapa perempuan yang merasa dia tidak membutuhkan hal itu. Tapi tetap dasarnya seorang perempuan adalah relating, terhubung dengan yang lain. Yang kedua, sharing. Everything on life reflect this value. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya menggambarkan value ini, ya, yang tadi love, communication, beauty, dan relationship. Rather than building highway and tall building, daripada membangun jalur kereta ataupun gedung yang tinggi, the women are more concerned with living together in harmony. Seorang perempuan itu sangat memberi perhatiannya untuk hidup bersama dalam damai, gitu. Living together in harmony, gitu. Bersama-sama dalam jauh dari konflik. Harmoni itu perpaduan, ya. Yang kedua, community. Dia itu sangat suka untuk bergabung, ya. Gambaran yang paling mudah adalah ketika kamu lihat teman kamu gitu. Kalau grup perempuan pasti tidak pernah sendirian. Ada grup A, grup B, grup C gitu. Kalau laki-laki ngumpul bareng-bareng gitu. Kalau perempuan pasti ada temannya minimal satu orang lah. Dia nggak bisa sendirian. And loving cooperation, dan cinta yang saling gitu. Loving cooperation gitu. Relationship are more important than work and technology. Ya, hubungan itu adalah hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari pekerjaan ataupun teknologi. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu sangat mementingkan pekerjaan dan teknologi. Misalkan HP itu dia akan gunakan untuk cari uang. Kalau perempuan lebih sering main di medsos, ya. In most way their world is opposite of man. Kesimpulannya, dunia perempuan itu berbeda dengan dunia laki-laki. Jadi intinya, laki-laki punya pandangan yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda, begitupun perempuan. Bagaimana menyelesaikannya? Salah satu caranya adalah mengenali 4 value tadi, baik value laki-laki maupun value perempuan. Dengan Anda memahami 4 hal ini atau 8 hal ini, pasti Anda akan mulai memperbaiki hubungan Anda, atau Anda akan mengerti, oh laki-laki itu gini ternyata, oh perempuan itu ternyata seperti ini. Sekian, terima kasih.